setiap perkembangan teknologi itu selalu melahirkan fenomena baru dalam prakteknya gitu. Nah itu yang ingin coba kita tawarkan kepada publik. Ya mungkin banyak yang ini apaan sih gitu, ini karya apaan sih gitu, ini mah bukan foto atau apa gitu, akan banyak terjadi. Tapi ya ya itu kan namanya tawaran, mau diambil mau enggak ya silahkan gitu kan. Halo, Ciklegas, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Trisna Satmoko, Cis, di podcast Pisan Kanvas Kosong. Kanvas Kosong, hubnya orang-orang kreatif di Kota Bandung. Nah, sekarang kita ada di tempat lain lagi, namanya Ruang Dini. Itu ada di Jalan Anggrek nomor 46 di Bandung. Tempat ngumpul orang-orang muda. Tempatnya asik. Ada studio, ada galeri, ada kopi. Hari ini sebenarnya yang kita akan bahas itu adalah kebetulan lagi ada event foto yang rada-rada bergengsi lah. Namanya Road to Bandung Photography Triennale. Itu akan diselenggarakan nanti 2022 benar, tahun depan. Jadi stay tune aja. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol nih dengan kurator pamerannya. Oke, kita akan ngobrol dengan Hendrikus David Sunargo, dipanggilnya Icus, atau saya suka panggil Kang Cus. Saya Cis, dia Cus. Casnya kalian semua cas. Mangga Kang. Ya, gimana sehat? Sehat. Sip tip. Nah, Mbak Damang. Damang. Alhamdulillah. Sekarang kita akan ngobrol tentang apa itu Bandung Foto Triennale, ya. Mungkin bisa dijelasin sama Kang Icus soal Bandung Triennale ini, mungkin banyak yang belum tahu gitu. Apa sih Bandung Foto Triennale itu? Mungkin dari penjelasan dari Triennale sendiri itu apa gitu. Oke, terima kasih ya untuk waktunya. Jadi Bandung Photography Triennale ini pada dasarnya bisa disebut event atau program yang kita sudah cukup lama sebenarnya kita pengen wujudkan gitu. Tapi kan untuk event sekelas triennale atau biennale kita nggak bisa tiba-tiba bikin biennale atau triennale tanpa misalnya satu program pengantar lah, pemanasan atau misalnya kita juga public engagement juga gitu, terus juga kita istilahnya mencoba melempar beberapa wacana dulu supaya orang juga akan bisa nanti pas pada saat triennalnya kurang lebih seperti apa pada akumulasinya itu bisa diprediksi. Nah, tapi untuk si program Road to Bandung Foto Triennale ini sendiri gitu, itu sebenarnya ini yang kedua ya. Yang kedua, yang pertama sebelumnya sudah ada gitu ya. Triennale juga? Bukan. Jadi Road to-nya itu sudah dua episode gitu. Itu jeda berapa lama tuh? Road to yang pertama itu di akhir 2020 sama awal 2021. Jadi yang pertama di Sumarja, yang kedua jadi di Sumarja di extend ke Selasar Sonario waktu itu. Jadi dengan tema yang berbeda dengan yang kedua ini, tapi itu juga tetap kesinambungan. Masih ada benang merah lah ya. Benang merahnya ada kesinambungan. Terus kalau nggak salah dulu pernah ada Bandung Photography Showcase. Nah itu apa masih juga dalam rangka ini atau beda lagi? Ya, jadi gini, Bandung Photo Showcase kan pada dasarnya itu ya kita juga gitu dulu. Waktu itu kita kerjasama sama IFI, Indonesian French Institute.
lalu juga dengan beberapa venue seperti Lawangwangi, Selasa Sonario, lalu juga IVI sendiri, galeri IVI dan beberapa galeri-galeri di program-program satelit dan Sumarja Sumarja dan Maranatha itu yang memegang program akademik waktu itu. Oke. Nah, Bandung Photo Showcase itu sebenarnya ya itu ini kita gitu. Apa namanya? Bukan. Semacam apa ya? Inisiasinya dari situ gitu untuk Bandung Fotografi Triennale. Jadi Sebenarnya ya. si Bandung Showcase teh udah mulai kebentuk tuh si Triennale awalnya ya. Jadi awalnya memang dari situ gitu kan. Waktu itu kita pengen per 2 tahun, terus kita pengen per 3 tahun. Waktu itu juga Bandung Photo Showcase juga pernah pernah dilanjutkan di waktu itu, walaupun dengan scope yang lebih kecil programnya di Nuart waktu itu dengan mendatangkan Sluban dan beberapa ada workshop. Jadi pada dasarnya apapun yang kita punya ya kita usahakan aja event itu tetap jalan gitu. Dan program itu tetap jalan. Dan pada akhirnya kita putuskan kita ingin coba untuk membuat si program ini lebih lebih reguler lagi. Itu akhirnya ya sudah kita putuskan kita akan membuat sebuah triennale fotografi, tapi karena ada kendala-kendala waktu itu ketika kita 2019 memutuskan 2020 akan dimulai, tiba-tiba kan pandemi itu kita nggak bisa apa-apa kan waktu itu. Itu benar-benar mati suri lah gitu. Jadi kita coba dengan program-program yang ada, tapi kita secara proses untuk menuju ke sana tetap kita jalankan gitu. Itu jadi kayak jaringan, terus hubungan, terus korespondensi dengan seniman-seniman yang akan terlibat itu tetap kalau Triennale itu berarti per 3 tahun ya? Ya, jadi sebenarnya agak sedikit membebani sih ya karena bukan maksudnya per 3 tahun ya, tapi bobot Triennale atau Biennale itu pada dasarnya sedikit berbeda dengan showcase atau festival gitu. Dia punya beban wacana yang agak secara image publik dia agak sedikit lebih berat gitu bebannya. Lebih bergengsi dan lebih berat. Bergengsi nggak tahu ya, cuman yang jelas pasti lebih ini gitu. Lebih serius lah ya. Ya dituntut lebih ini karena kalau festival kan kita tidak terikat dengan waktu ya. Misalnya kita mau annual, mau biennale, mau misalnya triennale itu tergantung kesiapan aja kalau festival atau showcase gitu. Tapi kalau triennale kita udah pasti per 3 tahun dan dalam per 3 tahun itu kita harus terus mencari tema-tema yang tetap up to date lah, up to date gitu. Tapi masih nyambung sama yang kemarin-kemarinnya gitu. Nah, satu lagi beban triennale sendiri biasanya keterlibatannya internasional. Itu sih yang akan menjadi satu barometer gitu. Ya PR dan beban tersendiri sih sebenarnya. Tapi ya kalau tidak begitu gimana lagi gitu. Jadi nah, ya udah. Kalau soal nama itu nanti apa itu jadi kayak jati diri kayak misalkan di Jogja ada Art Jog dan segala macam itu nanti bakal kesana nggak sih sebenarnya? Ya kalau si Jogja sendiri kan kayak Art Jog itu sifatnya kayak itu art fair ya. Festival lebih dan dia lebih kasarnya lebih cair. Kalau di lain sisinya Jogja itu kan punya Biennale Jogja. Nah itu lapak yang berbeda sebenarnya walaupun secara umum publik melihatnya mungkin mirip ya, tapi itu sebuah lapak yang berbeda gitu. Biennale Jogja pasti juga keterlibatannya akan banyak membawa konten-konten yang lebih ke diskursif lah. Kalau misalnya art fair dan art jog itu adalah representasi dari art fair sendiri, itu praktek-praktek kekinian dari seniman-seniman yang kebanyakan recognize di market biasanya. Nah kalau di Triennale sendiri gitu, memang pada dasarnya Triennale
hampir tidak ada atau misalnya jarang sekali terjadi transaksi di sana gitu, kecuali itu persetujuan. Tapi pada dasarnya ini kita ingin menggali atau mengangkat lagi praktek-praktek yang terbaru gitu, dan kecenderungan-kecenderungan yang terbaru yang dilakukan oleh seniman berbasis fotografi kalau dalam Bandung Fotografi Triennale itu sendiri gitu. Nah, untuk yang pertama dan kedua itu kita seperti pemanasan dan latihan lah. Bagaimana kita melemparkan sebuah tema gitu kepada seniman yang terlibat. Jadi bagaimana mereka merespon, tapi juga kita pilih yang mereka cukup dalam tanda kutip expert dalam membahasakan si tema itu lewat visual yang sangat personal gitu sebenarnya. Jadi emang ini mah kalau saya boleh dikit simpulin, bukan pameran sekedar cetak 8R digelar, bukan ya, sangat bukan. Sangat bukan. Jadi nggak sembarangan bisa lebet ke Bandung Foto Triennale ini, karena mikirnya aja sampai 2 kali 3 kali event dulu baru kejadian. Ini pun belum yang beneran. Jadi para checkers nunggu aja nanti 2022 ya. Rencananya. Semoga. Tapi pasti di Bandung. Harus karena kita Bandung memang kita pengen angkat Bandung. Bandung kan kita tidak dalam program seperti festival ataupun bienal atau triennale, kita masih amat sangat, bukan bisa dibilang hampir nggak ada ya. Ada waktu itu tapi ya tidak reguler gitu, dan ya lagian juga kalau misalnya kita memaksakan terlalu lebar seperti bienal seni gitu, kayaknya udah ketinggalan, kita udah telat. Nah, akhirnya memang waktu itu kita tertarik kenapa fotografi gitu yang kita coba angkat. Pertama, kita sudah jaringan kita udah cukup bagus lah di konstelasi praktisi fotografi, terutama yang praktisinya itu berkutat di wilayah fotografi seni. Nah, dan dengan media yang spesifik ini sebenarnya penerapannya kan amat sangat luas. Dan juga isu-isu dan fenomenanya, kalau misalnya kita ngomong fotografi hari ini, kayaknya semua bisa dan semua terlibat dengan fotografi, tapi amat sangat jarang yang mau mengelaborasi secara dalam si media ini hingga memilih medium, salah satu medium dalam media fotografi. Nah, itu yang akhirnya kita coba tantang gitu. Dan mau tidak mau kalau kita bawa nama Triennale, keterlibatannya adalah kita internasional dan global, walaupun mereka tetap membawa istilahnya isu-isu maupun metafor-metafor yang mereka bawa dari wilayah domestik mereka, tapi mereka merespon fenomena yang global, gitu kurang lebih. Siap. Tapi tadi bilang nggak komersil, jadi emang ini mah lebih ke apresiasi untuk. Ya, jadi pada dasarnya kita ingin mencoba memberi tawaran aja sih sebenarnya, tawaran kepada publik gitu. Bagaimana keragaman dari praktek-praktek fotografi ketika diadopsi oleh seorang seniman gitu ya, seorang seniman diadopsi sebagai medium, itu sudah sejauh mana dan sebanyak apa gitu mereka. Bahkan kalau kita lihat mungkin perkembangan teknologi fotografi dibanding media lain itu kan paling cepat teknologinya. Nah, tapi kan perkembangan teknologi kadang-kadang tidak sering kali malah tidak berimbang dengan perkembangan diskursusnya. Nah, jadi kita ingin mencoba membuat sebuah balance di situ atau keseimbangan di mana kemajuan teknologi ini bisa dibarengi dengan kemajuan diskursusnya juga, karena praktisinya sebenarnya amat sangat banyak. Dan juga si teknologinya juga pilihannya gitu, dari yang amat sangat tradisional
sampai yang amat sangat mutakhir gitu, itu juga banyak sekali. Nah ini kan kalau kita tidak mencoba gitu memberi tawaran, mungkin akan terjebak seperti apa ya, banyak apa namanya, banyak fenomena seperti gear snob atau misalnya apa ya, analog snob atau apapun gitulah, yang intinya mereka cenderung apa namanya melombakan si game. bukan, jadi kayak seperti apa ya, seperti terlalu ini gitu, terlalu terkungkung sama ini tertentu yang sifatnya amat sangat teknis gitu kan. Padahal kalau kita lihat setiap perkembangan teknologi itu selalu melahirkan fenomena baru dalam prakteknya gitu. Nah itu yang ingin coba kita tawarkan kepada publik ya. Mungkin banyak yang ini apaan sih gitu, ini karya apaan sih gitu, ini mah bukan foto atau apa gitu, akan banyak terjadi. Tapi ya itu kan namanya tawaran, mau diambil mau enggak ya silahkan gitu kan. Oke, sebelum lanjut kita ngopi dulu. Ini ada kopi dingin dari Morji. Morji juga ada bagian dari Ruang Dini. Itu ada kopi, jadi kita ngopi dulu.